Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk mengisi waktu senggang kalian. Kali ini kita akan bahas kasus tragis yang kembali menimpa gadis kecil berusia 7 tahun. Sebelum kita memulai, ada baiknya kalian mempersiapkan diri, cemilan, dan lain-lain untuk mendengarkan kisah ini. Kasus tragis ini harus kembali menimpa gadis kecil berusia 7 tahun. Anak ini harus merenggang nyawa karena kelalaian ayah dan ibunya, juga kebejatan dukun palsu. Bahkan mayatnya disimpan berbulan-bulan. Cerita ini berasal dari warga dusun Papuan, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Langsung saja kita bahas cerita lengkapnya. Awalnya, keluarga ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Keluarga ini bahkan dilengkapi ayah, ibu, dan 2 orang anak perempuan yang sangat cantik. Namun, kisah bahagia itu harus direnggut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kisah ini dimulai saat Aisyah, tepatnya anak mereka yang nomor 2, itu berusia 7 tahun. Aisyah ini sangat pintar. Dia sering mencari tahu tentang hal-hal yang berada di sekitarnya. Apabila dibandingkan dengan anak-anak lainnya, Aisyah ini bisa dibilang lebih aktif dari anak seusianya. Namun sayangnya, kepintarannya ini malah dianggap oleh kedua orang tuanya sebagai pembawa sial. Bahkan kerap kali mereka memarahi dan mengatakan Aisyah ini anak yang sangat nakal. Sampai akhirnya karena kesabaran ibu dan ayah Aisyah ini sudah tidak ada lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Aisyah ke dukun yang cukup terkenal di desa mereka. Awalnya banyak orang yang mengatakan kepada mereka, yaitu kedua orang tua Aisyah. Mereka mengatakan bahwa Aisyah ini layaknya seperti anak-anak seusianya. Alangkah lebih baiknya kedua orang tuanya ini ketimbang membawa ke dukun yang tidak mengetahui apapun tentang psikolog anak, lebih baik mereka membawa ke terapi anak atau yang biasa kita sebut sebagai dokter. Sayangnya, kedua orang tua Aisyah ini tidak peduli dengan perkataan orang-orang dan lebih mempercayai dukun tersebut. Mereka lantas langsung menemui dukun palsu itu. Dukun itu bernama Haryono dan Budiono. Pada pertemuan awal, Haryono dan Budiono ini mengatakan bahwa Melisa telah dirasuki oleh genderuwo. Bahkan genderuwo ini sudah bersemayam di tubuh Aisyah sudah sangat lama. Kedua orang tua Aisyah ini semakin percaya kepada dukun palsu ini. Ketika dukun palsu ini mencoba menyuruh Aisyah memakan bunga mahoni. Bunga mahoni itu terkenal dengan mistisnya. Dan mereka ini mengatakan bahwa bunga mahoni ini apabila dimakan oleh orang yang tidak terkena sihir ataupun didekati oleh makhluk halus, maka mereka akan merasakan rasa pahit yang sangat luar biasa. Dan kebalikannya, apabila orang yang memakan itu tidak merasakan pahit sama sekali, artinya di dalam tubuh orang tersebut memiliki sesuatu yang sangat mistis. Karena hal itu, kedua orang tua Aisyah ini mengizinkan dukun palsu tersebut mempraktekkan bunga mahoni itu kepada Aisyah. Dan ketika Aisyah ini memakan bunga mahoni tersebut, Aisyah terbukti tidak merasakan pahit sama sekali. Karena hal itu, kedua dukun palsu ini langsung menyatakan bahwa Aisyah ini telah dirasuki oleh makhluk halus. Jadi itulah mengapa sikapnya berbeda dengan anak-anak lainnya. Sayangnya, kedua orang tua Aisyah ini menelan mentah-mentah pernyataan dukun palsu tersebut. 2 dukun abal-abal ini meminta orang tua Aisyah yang bernama Marsidi ayahnya dan Suwartina ibunya untuk melakukan ritual pengusiran genderuwo yang bersemayam di tubuh Aisyah. Dengan syarat mereka harus menyiapkan uang sebesar 6 juta.
Karena kedua orang tua Aisyah ini begitu yakin dengan dua dukun palsu ini, akhirnya mereka setuju dan ingin melanjutkan ritual, walaupun nominal uangnya itu tidak sedikit. Tepatnya, ritual itu dilakukan di bak kamar mandi Marsidi, yaitu ayahnya Aisyah, yang kira-kira berukuran lebar 1 meter, panjang 2 meter, tinggi 1 meter. Air bak mandi ini ternyata selalu penuh karena sistem air desa tersebut selalu mengalir, sehingga tidak pernah mati. Ritual itu dilakukan tepatnya di bulan Januari tahun 2021. Kedua dukun palsu itu menenggelamkan Aisyah ke dalam bak mandi yang kebetulan pada saat itu sangat penuh secara berulang kali. Para dukun itu sempat berhenti ketika Aisyah sudah lemas karena Aisyah benar-benar tidak bisa bernapas pada saat itu. Dan dukun palsu itu bilang kepada kedua orang tua Aisyah bahwa ritual ini akan dihentikan dan akan dilakukan lagi tepatnya setelah 1 bulan. Kedua dukun ini bilang kepada kedua orang tua Aisyah, mereka harus melihat perkembangan Aisyah. Apabila Aisyah tidak berkembang menjadi lebih baik, itu artinya di dalam tubuh Aisyah masih tersisa jin tersebut. Sehingga ritual itu harus kembali dilakukan. Kedua orang tua Aisyah yang merasa berterima kasih kepada para dukun tersebut mengiyahkan dan menuruti perintah para dukun itu. Bahkan mereka sudah memberikan uang sebesar 6 juta yang telah diminta oleh para dukun itu. Beberapa minggu berlalu, namun ternyata Aisyah tetap tidak mendapatkan perubahan apa-apa. Hingga akhirnya kedua orang tua Aisyah ini membuat lagi perjanjian kepada para dukun itu untuk kembali melakukan ritual kedua. Lalu ritual kedua kembali dilakukan. Namun parahnya ritual kedua ini dilakukan secara berulang kali. Bahkan Aisyah sempat kehilangan kesadaran karena saking lemasnya tidak bisa bernapas. Bukannya dibawa ke rumah sakit, para dukun palsu ini malah bilang kepada kedua orang tua Aisyah, mereka harus menidurkan Aisyah ini di tempat tidur seorang diri. Padahal saat itu kondisi Aisyah sudah sangat lemah. Jika saja kedua orang tua Aisyah ini membawa Aisyah ke rumah sakit, kemungkinan Aisyah bisa diselamatkan. Namun sayangnya kedua orang tua Aisyah ini lebih mendengarkan percakapan para dukun tersebut. Karena hal itu, kedua orang tua Aisyah langsung membawa Aisyah ke sebuah kamar yang telah mereka siapkan. Setelah kejadian itu, Aisyah berbulan-bulan tidak terlihat lagi di sekitar rumah warga. Bahkan banyak sekali warga yang bertanya kemana Aisyah. Kedua orang tuanya ini hanya mengatakan bahwa Aisyah masih menjalankan ritual. Sampai pada hari Minggu, tepatnya tanggal 16 Mei 2021, paman dan tante Aisyah ini datang ingin bermain ke rumah Aisyah. Kebetulan paman dan tantenya ini sangat sayang kepada Aisyah. Mereka bilang kepada kedua orang tua Aisyah bahwa mereka sudah sangat rindu dengan Aisyah. Karena biasanya Aisyah ini dikenal sebagai anak yang sangat ceria. Namun sayangnya kedua orang tuanya ini malah bilang kepada paman dan juga bibinya bahwa Aisyah ini sedang tidak bisa bermain seperti dulu karena Aisyah sedang mengikuti ritual pengusiran jin di dalam tubuh Aisyah. Sontak, kedua paman dan bibi Aisyah ini terdiam. Mereka lalu menanyakan maksud dari kedua orang tua Aisyah. Karena hal itu, kedua orang tua Aisyah langsung menunjukkan keberadaan Aisyah yang biasanya dikunci di kamar tersebut. Hanya sesekali dipantau ketika ingin memandikan Aisyah, dan berharap ketika mereka buka pintu, itu Aisyah sudah terbangun dan menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Karena hal itu, paman dan bibi Aisyah ini semakin penasaran dan semakin ingin bertemu dengan Aisyah. Karena kedua orang tua Aisyah ini tidak bisa mengelak lagi, akhirnya dia tunjukkan tuh kamar Aisyah. Dan saat itu, ketika mereka melihat keadaan Aisyah, mereka benar-benar kaget. Karena ketika mereka melihat Aisyah ini sudah kaku, tidak bernyawa.
Bahkan hanya tersisa kulit dan tulang, sedangkan daging Aisyah itu sudah tidak ada. Mereka bahkan mempertanyakan kepada kedua orang tua Aisyah ini, kenapa Aisyah dibiarkan di dalam kamar ini seorang diri. Sampai akhirnya ibu dan ayah Aisyah ini menceritakan ritual mereka dengan dukun palsu tersebut. Bahkan mereka memberitahukan trik mereka agar bau busuk dari bangkai tubuh Aisyah ini tertutupi. Mereka baluti dengan kapur barus dan sesekali menyemprotkan kamar Aisyah dengan pewangi ruangan. Mereka sengaja membiarkan Aisyah di sini karena pesan dari dukun tersebut, mereka harus terus memantau Aisyah. Aisyah tidak boleh diletakkan di tempat yang lain. Karena nantinya ketika Aisyah bangun, Aisyah akan menjadi anak yang sangat baik. Karena paman dan bibi Aisyah ini tidak terima dengan pernyataan kedua orang tua Aisyah, akhirnya paman dan tante Aisyah langsung melaporkan hal ini ke kepala desa, yang kemudian kepala desa tersebut meneruskan ke polisi. Karena hal ini, polisi langsung menyelidiki dan mengungkapkan bahwa Aisyah sudah meninggal kurang lebih 4 bulan lalu. Orang tua Aisyah mengatakan kepada polisi bahwa mereka sadar bahwa Aisyah sudah tidak bernyawa. Namun karena mereka terlalu percaya kepada dukun tersebut, akhirnya mereka membiarkan mayat Aisyah selama berbulan-bulan di dalam kamar tersebut. Karena yang ada di kepala mereka bahwa dukun tersebut bisa mengembalikan nyawa Aisyah. Karena hal itu, jadinya kedua orang tua Aisyah ini langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dengan motif pembunuhan anak di bawah umur. Dan dukun abal-abal yang mereka percaya itu langsung ditangkap oleh polisi. Mereka juga terbukti membunuh Aisyah, bahkan merekalah yang menyemburkan Aisyah ke dalam air. Bahkan mereka membiarkan Aisyah yang sedang sekarat itu malah dimasukkan ke dalam kamar. Setelah kejadian itu, akhirnya Aisyah disolatkan dan dikubur dengan layak, selayaknya seperti agama yang mereka anut. Guys, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa apabila kita memiliki anak yang sangat hyperaktif atau berbeda dari anak-anak lainnya, ada lebih baiknya kita mencoba mengecek ke dokter, karena dokter itu memiliki pembelajaran dan ilmu yang baik mengenai psikologi anak, bukan malah percaya kepada dukun yang notabene tidak pernah tahu tentang psikolog dan keterampilan anak. Apalagi sampai mempercayai bahwa manusia bisa menghidupkan manusia lagi. Karena sejatinya manusia itu diciptakan oleh Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dari cerita ini kita bisa memetik pembelajaran yang terbaik. Jangan lupa subscribe, follow, dan juga terus tonton video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye guys.